Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya, dan tetap bahagia ya. Kita ketemu lagi di sini dan aku kali ini akan berikan kalian general reading ya, pilih kartu fun reading, oke? Karena ini general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana, tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Jadi jangan dipaksakan ya, ini hanyalah fun reading saja, oke? Nah, kali ini aku akan membahas kira-kira seperti apa sih penilaian jodoh kalian terhadap kalian. Penilaian jodoh atau pasangan kalian lah ya terhadap kalian. Buat kalian yang belum menikah, kalian hanya perlu fokus sama pertanyaannya saja. Kira-kira seperti apa sih penilaian pasanganku nantinya atau jodohku nantinya terhadap kalian tentunya ya gitu. Oke. Lalu buat kalian yang sudah menikah juga nggak ada masalah, ikut aja ya. Kalian hanya perlu pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Atau kalau kalian punya seseorang yang kalian harapkan bisa menjadi jodoh kalian suatu saat nanti atau pasangan kalian untuk jangka panjang gitu ya. Kalian pikirkan saja orangnya, ini juga hanya fun reading kan. Kalian pikirkan orangnya, kira-kira bagaimana kalau doi menjadi pasangan atau jodoh kalian nantinya. Seperti apa sih pandangan atau penilaian doi terhadap kalian ya. Jadi ya seperti itu saja, kalian hanya perlu fokus sama pertanyaannya atau orang yang dimaksud jika kalian iseng-iseng mau menanyakan seseorang gitu kan. Lalu pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Ingat, pilihnya sesuai dengan intuisi ya. Kalau sudah tahu mau memilih kartu yang mana, langsung cek di description box, di situ ada timestamp-nya. Ingat ya, ini hanya fun reading ya, buat seru-seruan aja gitu. Kita langsung menuju kartunya. Di sini ada grup 1, grup 2, grup 3. Oke, grup 1, grup 2, grup 3. Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Dan timestamp-nya ada di description box. Langsung saja menuju ke pilihan kalian. Tidak usah ditonton semuanya. Kalau kalian mau hemat kuota atau males nonton semuanya, nggak ada masalah kok ya. Oke, kita langsung menuju ke grup 1. Oke, grup 1 buat kalian yang memilih ini ya, Six of Wands. Kira-kira seperti apa sih penilaian jodoh atau pasangan kalian nih ya ketika kalian sudah bersama ya, tinggal bersama dan menikah gitulah ya intinya. Bagaimana pandangan atau penilaian mereka terhadap kalian? Kalau aku lihat di sini ya, aku sebutkan dulu energi yang terlihat di sini. Ada Sagittarius, ada Libra, ada Gemini. Energi Gemini tuh kuat banget loh. Aku buka kartu yang lain yang keluar juga ada Gemini di sini ya. Gemini, Libra itu kuat. Di bottom of the deck di sini juga ada Libra. Kemudian tadi aku udah sebut ya, ada Sagittarius, ada Virgo. Ya. Ada Pisces. Ada Aquarius, energi Aquarius itu juga kuat ya di sini. Energi Sagittarius ternyata juga kuat ya. Jadi keluar beberapa kali loh. Capricorn ya, Aquarius itu bahkan di sini juga ada 2 joker ya. Ini kan sebenarnya the Fool ya kalau di tarot. Jadi Aquarius ya energinya. Kemudian ada Aries dan ada Leo. Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ada Scorpio dan ada Taurus juga sih ya. Oke. Itu saja. Seperti yang aku bilang, bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Nah, penilaian atau pandangan mereka terhadap kalian nih. Mereka itu sebenarnya cinta banget sih sama kalian. Bahkan di sini ada 2 The Lovers gitu kan. Mereka cinta sama kalian, sayang banget sama kalian ya. Bahkan di sini ada Seven of Swords dan ada Nine of Cups. Aku melihat mungkin potensinya hubungan kalian itu tidak mudah. Ya, tingkat kesulitan tiap hubungan itu kan beda-beda ya. Yang mempengaruhi itu terutama itu adalah karakter satu sama lain. Ada orang yang cenderung satu frekuensi, cenderung minim yang namanya bentrokan, minim gesekan. Nah, itu mereka cenderung cocok memang ya. Jadi hubungannya, challenge-nya dalam hubungan itu, tantangannya di hubungan itu relatif tidak terlalu berat gitu loh untuk mempertahankan itu gitu ya. Yang menurut aku yang paling krusial itu karakter sih. Karena kalau karakter udah oke, di dalamnya sudah solid ya,
mau orang keberapapun di luar sana, intervensi apapun di luar sana itu biasanya nggak terlalu berpengaruh gitu. Tapi kalau di dalamnya sendiri sudah tidak nyaman, tidak solid gitu ya, ya ada orang luar yang mengintervensi pun ya mudah sekali gitu loh. Maksudnya pecah gitu loh. Mudah sekali diintervensi oleh pihak luar gitu ya. Bukan kadang sih, kalau menurut aku itu permasalahan utamanya itu sebenarnya bukan orang ketiga. Orang ketiga itu memperburuk keadaan, iya, tapi kayaknya udah ada hal yang cukup mengakar gitu di hubungan mereka sehingga orang lain itu bisa masuk. Intervensi luar bisa masuk. Bahkan kalaupun tidak ada orang yang berniat masuk, itu bisa saja ada celah kayak menarik orang luar itu untuk masuk gitu. Intinya seperti itu ya. Tapi di mata mereka, kalian itu sebenarnya orang yang udah cukup buat mereka sempurna sih. Kalau aku lihat di sini ada Six of Wands, yang kalian pilih juga Six of Wands gitu ya. Di sini ada The Lover seperti yang aku bilang. Kemudian di sini ada Ace of Pentacles, di sini ada High Priestess gitu ya, ada Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. Four of Wands. Jadi kalau menurut aku di mata mereka kalian itu udah pasangan yang mereka inginkan. Tapi yang mereka inginkan dari hal fisik dan mungkin karakter dan ya personality ya mungkin ya. Aku melihatnya di sini secara fisik sama diri kalian aja gitu loh. Buat mereka itu udah seperti yang mereka inginkan gitu. Tapi kalau ngomongin personality atau karakter ya, kayaknya kalian itu bisa mungkin potensinya bisa mungkin banyak perdebatan, itu bisa banget sih. Kalau aku lihat di sini ya, di sini ada Five of Wands, ada Three of Swords, ada Ten of Swords. Kemungkinan kalian untuk bertengkar dalam hubungan itu lumayan gitu. Potensinya ya untuk sering bergesekan gitu, bentrokan secara karakter itu ya yang aku lihat. Potensinya lumayan besar gitu. Cuman kalau dilihat secara fisik atau mungkin ya nggak tahu ada dalam diri kalian yang mereka suka gitu. Ya namanya manusia, karakternya itu ada baik dan ada yang mungkin nggak baik juga ya. Karena baik dan nggak baik itu juga sebenarnya relatif gitu ya. Ada orang yang bilang, oh orang yang keras itu sebenarnya positif. Dia itu keras terhadap kemauannya, prinsipnya gitu. Tapi ada orang yang melihat, oh itu nggak bagus, itu namanya keras kepala gitu. Makanya ini tergantung perspektif gitu. Ya, jadi kalau soal karakter, mau dicari bagus dan tidaknya ada aja gitu ya. Bukan berarti secara karakter kalian sempurna di mata semua orang, tetapi kayaknya kalau aku lihat di sini pasangan kalian atau jodoh kalian itu udah mencintai kalian seutuhnya. Ya, walaupun karakter kalian yang unik, yang menyebalkan itu mereka ya udah jatuh cinta sama kalian. Jadi ya bukan karena fisik aja sih. Dan kayaknya di fisik pun kalian itu tipenya juga sih kalau aku lihat di sini. Intinya mereka udah sayang dan cinta sama kalian, itu yang aku lihat di sini ya. Jadi walaupun kalian buat mereka nyebelin dan kalian mungkin bisa sering berantem gitu ya karena perbedaan pandangan, tapi ya mereka tetap jatuh cinta dan cinta sama kalian. Nggak semua orang kayak gitu loh. Ada ada pasangan ya yang kalau punya sorry lah ya, istri atau suami gitu ya, kalau mereka punya pasangan yang menyebalkan, buat mereka menyebalkan, itu mereka udah bisa hilang nafsu gitu loh. Ada yang seperti itu. Nah, kalau aku lihat di sini, namanya kalau menyebalkan semua orang mungkin punya sisi itu ya. Ya itu juga relatif sih ya. Menyebalkan buat aku mungkin belum tentu menyebalkan buat kalian dan begitu pula sebaliknya gitu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, pasangan kalian itu benar-benar sudah mencintai kalian seutuhnya, kelebihan dan kekurangan kalian. Kalaupun di sini terlihat banyak hal yang menyebalkan terjadi di antara kalian berdua, mereka itu ya tetap sayang sama kalian gitu loh. Tetap jatuh cinta sama kalian dan tetap punya desire juga sama kalian ya, sebut saja nafsu gitu loh. Karena ya namanya udah menikah gitu ya, pasti kan ada lah. Bukan hanya love di situ, tapi ada lust juga lah ya. Maksudnya yang mempertahankan itu memang cinta, tapi kan kita juga bukan tidak menutup kemungkinan, kan udah jelas ya orang menikah
mereka pasti ada seksnya lah di situ kan gitu loh. Jadi passion, desire di situ ya memang dibutuhkan juga kali ya untuk bikin tetap hangat hubungan itu gitu. Pasti ada lah yang namanya desire, lust, passion, gairah, itu pasti ada di situ. Bukan cuma cinta, tapi memang cinta itu menjaga, cinta kenyamanan itu menjaga gitu kan, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini mereka ya seperti itu ya, masih merasa terkoneksi sama kalian, masih ingin mempertahankan kalian. Aku melihat di sini kayaknya ya, kalian itu mungkin lumayan banyak berantemnya loh. Dan hubungan ini kayak bisa saling menyakiti gitu loh. Saling menyakitinya itu intensitasnya lumayan sering. Bisa aja karena ada kecemburuan di situ gitu kan. Karena mungkin ada yang posesif di sini. Perbedaan pandangan itu udah jelas gitu kan. Cuman gimana ya? Walaupun intensitas bentrok ini bisa sering, tapi aku melihat hubungan kalian itu masih tetap cukup menggairahkan sih. Gitu ya. Ada orang yang kebanyakan berantem, ih gila gue udah gak nafsu jadinya udah males gitu. Ada yang seperti itu gitu loh. Tapi ada yang oke, kita emang suka berantem sih, tapi kok masih jatuh cinta terus gitu. Ada yang seperti itu. Nah, kalian itu pasangan yang seperti itu kalau kalian di sini. Ya, jadi ini kayak cinta dan benci aja. Kalau lagi berantem itu bawaannya emang benci, tapi mereka kayak nggak sanggup benci sama kalian terus-terusan karena mereka cinta sebesar itu sama kalian. Jadi bencinya nggak terus-terusan sih kalau aku lihat di sini. Aku melihat dari sudut pandang mereka ya gitu. Ya kalau ini juga energinya tidak terbalik, tapi kayaknya sih ini kecenderungan pasangan kalian yang jatuh cinta sih sama kalian gitu. Jadi mereka kan berusaha bersabar sih untuk menghadapi karakter kalian ya. Maksudnya ya gimana ya? Bukan berarti aku bilang, oh kalian yang salah aja dan mereka harus sering memaklumi. Nggak juga sih, tapi ini kan masalah karakter, masalah sudut pandang aja gitu. Maksudnya itu aku melihatnya mereka cenderung bersabar menghadapi karakter di antara kalian gitu loh. Ternyata kalian kalau dipersatukan karakternya seperti ini loh, bisa banyak bentrokan. Nah, aku melihat mereka itu bersedia untuk lebih banyak berkompromi dan bersabar di sini untuk mempertahankan hubungan ini, mempertahankan kalian, intinya gitu ya. Jadi penilaian mereka terhadap kalian itu seperti apa sih? Kalian itu tetap mempesona, ya. Mereka tetap cinta sama kalian tetap bisa bikin mereka jatuh cinta. Memang hubungan ini berat, tetapi mereka itu masih merasa nyaman sama kalian. Jadi cinta mereka itu bisa mengalahkan kekesalan dan kebencian kalaupun itu muncul di sini gitu loh. Bisa memudarkan kebencian yang ada. Kalian tetap bisa membuat mereka bergairah ya. Oke, itu yang aku lihat di sini. Kemudian buat mereka kalian itu sebenarnya udah cukup sempurna sih. Kalian itu adalah orang yang mereka inginkan udah gitu ya. Terus sebesar apapun tantangan di hubungan kalian, mereka akan mempertahankan itu, ya kan? Mereka sayang dan cinta sama kalian, ini udah keluar berkali-kali. Dan hubungan kalian memang bisa menemui banyak konflik, tapi rasa sayang itu tetap kuat ada di situ, ya. Itu yang aku lihat di sini. Di sini ada Five of Wands bahkan, ya kan? Kemudian buat mereka kalian tuh orang yang cukup mandiri. Aku melihat di sini adalah orang yang sangat mandiri ya. Orang yang cukup stabil secara pendirian dan mungkin finansial. Jadi makanya itu yang aku lihat. Kalian orang yang mandiri. Jadi karena kalian orang yang mandiri, kalian cenderung stabil. Dan orangnya juga mungkin terlihatnya jadinya sulit berkompromi gitu ya. Tapi ya itu kayak udah otomatis gitu loh. Kita nggak bisa minta yang enaknya buat kita semuanya gitu loh. Pasti ada sisi lain gitu ya. Kalau sama orang yang mandiri dan strong kayak gini, pasti sisi lainnya mereka bisa jadi sulit berkompromi. Jadi jangan berharap orang kayak gini bucin. Orang yang, ini dari sudut pandang aku, orang yang bucin itu biasanya
mereka secara emosional tidak benar-benar mandiri, makanya mereka bucin, ya kan? Kalau secara emosional mereka cukup mandiri, mereka kecenderungan nggak bisa jadi budak cinta juga gitu. Jadi kalau kalian menyukai, bukan kalian, siapapun itu kalau menyukai orang yang seperti ini ya, cukup stabil, mandiri, independen, ya independen itu mandiri sama aja ya. Termasuk dalam keuangan, secara personal juga ya, emosional gitu. Ya gitu, akhirnya kalian akan sulit menaklukkan orang yang kayak gini. Ini aku ngomong buat pasangan kalian dan mungkin buat kalian juga kalau kalian punya tipe yang seperti ini gitu ya. Sulit gitu. Jadi suka nggak suka akhirnya kalau bener-bener mau berurusan atau punya hubungan sama orang kayak gini, suka nggak suka ya harus membiasakan diri berkompromi gitu ya. Gitu. Itu sih yang aku lihat di sini, yang bikin mereka tertarik sama kalian itu karena kalian orang yang tidak manja, ya seperti yang aku bilang tadi, mandiri. Mungkin kalian itu orang yang suka berusaha dan bekerja, jadi nggak bergantung sama pasangan. Termasuk dalam hal keuangan. Jadi tanpa pasangan pun kalian itu keuangan udah aman gitu. Aku nggak bilang harus kaya raya, tajir melintir, enggak. Tapi kalian itu bisa membuat diri kalian stabil dengan apa yang kalian miliki, atau kalian akan mengusahakan agar kalian bisa mencukupkan apa yang kalian butuhkan gitu. Jadi independen atau mandiri itu sebenarnya adalah state of mind, adalah pikiran orang. Mandiri itu masalah pikiran, masalah yang ada di otak orang gitu loh. Kalau orang itu mandiri, dia nggak harus kaya raya, tajir melintir, nggak harus. Tapi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mencukupkan diri mereka, secara emosional maupun materi. Ya, orang bisa punya materi banyak, tapi belum tentu pikiran mereka semandiri itu. Bisa saja di pikirannya mereka itu sebenarnya belum cukup mandiri ya, mereka masih menggantungkan kebahagiaannya pada siapapun itu di luar sana gitu. Jadi independen itu bukan soal finansial aja. Justru menurut aku yang paling penting adalah mindset seseorang, pikiran seseorang. Independen itu ditentukan oleh pikiran seseorang. Kalau orang itu pikirannya sudah independen, dia akan mengupayakan segala cara untuk mencukupkan dirinya. Tidak harus tajir melintir, enggak harus. Tapi dia bisa cukup dengan apa yang dia miliki atau dia akan berusaha mencari jalan untuk mencukupkan apa yang dia butuhkan. Itu orang independen, oke? Jadi nggak usah khawatir, karena bukan berarti orang yang materinya biasa-biasa aja berarti dia nggak independen. Nggak juga. Bisa aja dia nggak ada masalah, nggak ada orang lain di hidupnya, maksudnya nggak ada masalah gitu loh, dia nggak punya pasangan, tapi ya dia merasa cukup aja gitu loh. Intinya dia tidak menggantungkan hidupnya ke orang lain, oke? Itu intinya. Nah, di mata mereka kalian itu kayak udah punya segalanya gitu loh. Jadi, kalian terlalu kuat buat mereka. Terus kayaknya di mata mereka kalian itu cukup sukses. Terserah kalian mau bekerja sebagai apa, apapun profesi kalian dan pekerjaan kalian, apapun yang kalian geluti ya, maksudnya selama itu legal dan halal gitu ya. Terserah apapun itu, tapi di mata mereka kalian itu udah sukses. Jadi untuk sukses kalian nggak harus jadi direktur dulu atau jadi manajer di perusahaan yang super gitu ya, nggak harus ya. Nggak harus punya posisi yang mentereng, tapi kalian sukses dengan apa yang kalian kerjakan, itu aja. Di mata mereka kalian itu sukses di situ gitu loh. Oke? Dan walaupun mereka mungkin merasa banyak terluka di sini, tapi mereka tetap ingin mempertahankan kalian. Oke? Itu yang kulihat di sini untuk kalian ya, grup 1. Nah, aku akan coba buka lagi kira-kira penilaian mereka terhadap kalian kalau urusan ranjang seperti apa sih? Coba ya aku lihat ya. Hai, grup 1 kita lanjutkan. Jadi bagaimana penilaian mereka ya, jodoh atau pasangan kalian terhadap kalian kalau soal ranjang atau service di ranjang ya. Di bottom of the deck di sini ada Ace of Wands ya. Kemudian di kartu pertama yang aku buka dari ini itu ada Ace of Wands juga. Oke, aku akan kasih tahu, dan di sini keluar lagi loh waktu aku shuffle dan aku ambil lagi, di sini keluar The Lovers. Aduh, kayaknya kalian tuh udah bikin mereka kelepek-kelepek sih. Jadi ya, ini dari sudut pandang aku. Buat mereka, kalian itu oke
ya, dalam hal ranjang juga oke. Mereka itu bisa bergairah banget sama kalian. Jadi kayaknya sih kalau aku lihat di sini, apapun yang ada dalam diri kalian itu bisa bikin mereka bergairah. Kalian kayaknya nggak harus pakai baju yang macem-macem ya. Mungkin kalian nggak perlu pakai apa-apa, mereka juga udah gitu ya, udah bergairah banget gitu. Jadi kalau menurut aku sih karisma di dalam diri kalian sih, inner beauty dalam diri kalian ya, itu sih yang membuat mereka itu melihat kalian itu seksi gitu ya, dan mereka terus apa ya, kayak ya bergairah aja sama kalian. Kemudian kalau aku lihat di sini, untuk ya balik lagi ini juga kan, pembacaan untuk dewasa ya, maksudnya buat yang sudah menikah gitu kan, ya kan, buat mereka kalian itu oke banget soal ranjang. Aku tadi udah ngomong ya, oke lah, aku ngomong seks kalian itu bagus, ya, memuaskan. Buat mereka ya, jodoh kalian itu, pasangan kalian, seks kalian itu oke. Dan mereka itu kayak bisa ketagihan gitu loh. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi, kayaknya salah satu kegiatan favorit mereka, jodoh kalian atau pasangan kalian itu adalah making love sama kalian sih kalau aku lihat di sini gitu. Jadi, menurut aku bagus ya untuk kehidupan suami istri gitu. Karena, mmm, itu kan karena gini loh, di luar sana itu nggak sedikit juga loh yang, pasangannya itu udah nggak bergairah gitu loh. Ya, udah nggak bergairah aja gitu. Jadi kalau di sini pasangan atau jodoh kalian masih bergairah banget sama kalian, itu harus disyukuri loh, ya kan? Bayangin kalau di luar sana ada suami atau istri yang udah nggak bergairah sama pasangannya gitu, ya kan? Repot juga gitu kan? Ya repot lah ya. Repot kalau mereka nyarinya di luar gitu kan. Tapi kalau ya mungkin mereka udah nggak punya gairah, terus ya nggak nyari di luar, ya itu terserah mereka sih. Ya itu mungkin lebih aman kali ya. Oke? Jadi itu yang aku lihat di sini. Buat mereka, aduh ini kayaknya mereka agak 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 apa ya? Kalau aku lihat ya, mereka itu agak lumayan nafsu banget ya. Maksudnya, apa sih ini namanya? Aduh, istilahnya, sorry ya. Istilahnya tuh kayaknya tuh mereka suka cepet gitu loh. Suka cepet. Maksudnya cepet itu gimana ya? Mungkin karena nafsu banget jadi kayaknya tuh, ya gitulah ya, apa ya? Bahasanya apa sih? Aku istilah-istilah kayak gini kurang gimana banget gitu ya. Apalagi ini cuma pakai tarot biasa gitu kan, nggak pakai tarot-tarot yang khusus untuk pembacaan seks gitu ya kan. Oke, jadi kalau aku lihat di sini, main cepat itu maksudnya gimana ya? Bukan main cepat juga sih, intensitasnya malahan menurut aku bisa sering juga ini. Apa ya? Ya ngerti lah ya maksudnya gitu. Mereka bisa main cepet tapi bisa juga nggak cepet-cepet, cuman kayaknya karena nafsu mereka cenderung kayak memburu gitu loh. Karena mungkin ada orang yang style-nya itu lebih suka yang slow aja gitu, tapi ada orang yang sukanya itu kayak memburu gitu loh ya, kayak, maraton gitu. Ya mereka itu kayak gitu, ya mungkin karena nafsu banget kali ya. Mmm, terus ya terserah sih, maksudnya kalian menikmati atau enggak, tapi kayaknya ini dua-duanya bisa menikmati sih kalau aku lihat ya. Cuman mungkin, ini style mereka itu ya cenderung kayaknya mainnya itu keras gitu. Kok keras, nggak enak banget ya, cepet gitu loh, kok cepet ya. Aduh aduh semoga kalian ngerti ya yang aku maksud, aku juga bingung sih mau pakai istilah apa ini. Tapi bukan berarti cepet terus habis itu udah nggak maksudnya udah gitu aja nggak puas gitu, nggak juga sih menurut aku tuh, mungkin karena mereka nafsu jadi kelihatannya kayaknya tuh, gerakannya itu apa ya, kayak orang ya kayak orang berantem gitu loh, kayak gitu, ngerti lah ya maksudnya. Oke, semoga buat kalian yang sudah dewasa paham maksud aku ya. Jadi intinya gitu, mereka bisa kayak apa ya, aduh aku bingung, bingung dengan istilahnya ya.
Oke, lupakan aja, tapi pokoknya mereka bisa apa ya, bisa kuat gitu loh. Kuat, emang pakai obat kuat ya? Enggak, ini karena mereka nafsu aja udah ya. Jadi gitu yang aku lihat di sini, terus intensitasnya bisa sering, cuman mereka itu bisa memburu gitulah intinya. Dalam hal making love mereka itu kayak memburu gitu. Mmm, ya mungkin kalau kalian nggak bisa mengimbangi, kalian bakalan kewalahan sih, karena mereka mungkin bukan cuman 1 ronde ya, kayak walaupun memburu tapi mereka nggak 1 ronde gitu loh, nggak 1 ronde. Emang ini sis kamling ya, pakai ronde-ronde gitu? Ah, sorry kok ronde sih? Apalagi itu, terserah lah ya. Tapi kalau aku lihat di sini kalian tuh bisa mengimbangi satu sama lain. Jadi, kalian kalian ya bisa memenuhi kepuasan pasangan, dan pasangan itu juga bisa memuaskan kalian. Jadi menurut aku ini imbang ya. Terus kalian mungkin bisa, apa ya namanya ini, ya kalian punya banyak fantasi ya, maksudnya apalagi pasangan kalian nih punya banyak fantasi kalau aku lihat di sini gitu. Dan fantasinya itu bisa dituangkan gitu, nggak cuman berakhir menjadi fantasi, tapi memang dituangkan. Kalian itu seperti terbuka gitu ya, dan di sini yang aku lihat, kalian itu tidak segan mencoba gaya-gaya baru atau yang out of the box demi kepuasan sesama. Itu yang aku lihat di sini, oke? Dan aku melihat di kartu ini kalian itu ya cukup terbuka soal situasi ranjang dan kepuasan kalian ya. Terus aku melihat di sini tuh kalian itu seperti apa ya? Pokoknya aku melihatnya di pasangan kalian sih. Pasangan kalian itu kayak peduli banget kepuasan kalian. Jadi dia memang puas sama kalian, tapi dia juga pengen memuaskan kalian. Itu yang kulihat di sini. Mungkin juga kalian seperti itu. Mungkin kalian juga tipikal yang ingin memuaskan pasangan kali ya. Jadi kayaknya kepuasan pasangan itu penting di sini. Aku melihat salah satunya pasangan kalian itu kuat ingin memuaskan kalian gitu. Dan mereka itu atau mungkin kalian itu sama-sama suka belajar, jadi nggak ada masalah, sama-sama terus belajar dan berkembang dalam hal urusan seks ini, urusan making love ini, urusan kepuasan ini. Itu yang aku lihat di sini ya. Kemudian aku buka lagi di sini, oh kan, aku melihat di sini tuh dalam penilaian mereka untuk urusan seks atau making love sama kalian ya, jodoh kalian, pasangan kalian nih, saat kalian menikah, dalam pernikahan itu mereka bilang kamu memuaskan gitu, kira-kira seperti itu. Dan di kartu ini ada Five of Cups dan Ten of Swords. Ini aku membacanya itu kalian bikin, ini bahasanya ini ya. Kalau aku terjemahkan dengan bahasa aku, dengan bahasa aku. Kira-kira pasangan atau jodoh kalian akan bilang, kalian tuh bikin aku cinta mati deh sama kalian, termasuk dalam hal seks gitu katanya. Ya, soalnya di sini Five of Cups, Ten of Swords, terus ada King of Wands gitu kan. Terus di sini aku melihat mereka itu bilang kalian itu bikin aku terus bergairah gitu ya. Dan ingin menjaga kalian untuk aku aja. Jadi agak posesif nih sepertinya ya. Dan di sini mereka kira-kira bilang, kasih tahu aku apa yang harus aku lakukan untuk memuaskan kalian dan bisa menjaga kalian tetap setia sama aku. Kira-kira seperti itu, oke? Ini kayaknya pembicaraan yang cukup dewasa di channel aku ya. Biasanya aku nggak terlalu se-vulgar ini, oke? Tapi ya, it's okay, ini juga untuk pembacaan dewasa ya. Good luck buat kalian grup 1, karena kayaknya pembacaan kita udah panjang. Semoga bisa dinikmati ya panjang ini. Tapi kalau nggak menikmati ya tinggal skip-skip aja, nggak usah dipaksain untuk menonton keseluruhannya, oke? Good luck buat kalian grup 1. Semoga kalian punya pernikahan yang membahagiakan, saling mencintai, dan pokoknya hangat dan panas ya. Panas di sini bukan artinya buruk, tapi panas dalam urusan ini ya, ranjang, panas, terus saling mencintai, menjaga, dan pokoknya membahagiakan dan terus kompak deh ya. Oke? Bye grup 1. Hai grup 2, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Ini adalah hasil pembacaan untuk kalian grup 2 yang memilih Ten of Cups di sini ya. Jadi kira-kira seperti apa sih pandangan jodoh atau pasangan kalian ketika kalian sudah menikah ya? Di sini aku sebutkan energinya ya. Ada Aries, ada Cancer, ada Taurus, ada Aquarius, ada Leo, ada Scorpio, ada Libra, ada Virgo. Ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Oke. Grup 2, kalau aku lihat di sini,
di mata jodoh atau pasangan kalian, kalian adalah orang yang akan melindungi keluarga kalian atau apapun yang kalian anggap itu adalah milik kalian. Kalian melindungi itu dari kemungkinan orang lain yang mau mengambil itu dari hidup kalian gitu ya. Jadi di mata pasangan kalian itu mungkin ada kesan agak posesif ya. Jadi kalian akan melakukan apa saja sih untuk mempertahankan pasangan kalian atau ya keluarga kalian itu, rumah tangga kalian. Itu yang kulihat di sini ya. Nah, di sini kalau aku lihat sih gabungan antara protektif sama posesif ya. Jadi kalian bisa melakukan hal-hal yang cukup ekstrim kalau kalian rasa ada orang yang akan mengancam kalian ya. Maksudnya mengancam itu nggak yang ngomong mengancam sih, tapi kayak kalau misalkan ada orang ketiga nih, terus mau mendekati pasangan kalian, ya kalian di situ akan melakukan segala cara untuk melawan orang itu gitu loh. Jadi bukan pasangan kalian yang harus maju. Ya mungkin kalian juga berharapnya pasangan kalian yang maju ya. Tapi tanpa diminta, kalian akan maju dan akan memberikan sikap itu sih pasangan dan seperti yang aku bilang, mungkin pasangan kalian bisa merasa sedikit posesif, pasangan kalian itu bisa merasa kalian sedikit posesif gitu ya. Mungkin karena kalian takut pasangan kalian itu diambil sama orang lain, bisa jadi kayak gitu ya. Kemudian di sini aku melihat ketika kalian sudah menikah, sudah bersama jodoh kalian gitu ya, membangun rumah tangga sama jodoh kalian merasa hidup kalian itu benar-benar berubah cukup drastis. Ya, kalau aku lihat di sini sih ada potensi dulunya kalian itu agak nggak bahagia dengan hidup kalian. Ya, aku melihatnya seperti itu, ada potensi seperti itu ya. Sehingga ketika kalian memiliki pasangan, memiliki rumah tangga, menurut kalian itu adalah harta yang harus kalian jaga gitu. Betul sih, maksudnya memang perlu dijaga gitu ya, tapi balik lagi, ya namanya manusia itu kan dia punya kesadaran lah ya, dia punya perasaan dan dia punya kesadaran gitu. Pada akhirnya loyalitas atau kesetiaan seseorang itu kembali sama orangnya juga. Kita bisa memberikan proteksi sedemikian rupa gitu, tapi kalau dalam diri orang tersebut tidak loyal, ya mau dikata apa, tapi aku nggak bilang pasangan atau jodoh kalian itu tidak loyal ya. Ini aku hanya ngomong aja gitu soal loyalitas dan soal posesif gitu. Pada akhirnya ya semua akan kembali sama orangnya, apakah orang itu loyal atau tidak gitu kan. Cuman di sini aku melihat sebelumnya memang sepertinya hidup kalian nggak cukup membahagiakan ya buat kalian. Apakah kalian kurang puas dengan background keluarga kalian atau situasi keluarga kalian sebelumnya gitu ya, atau sama hidup kalian lah ya secara umum, apakah dari sisi materi, dari sisi ya situasi keluarga kalian gitu mungkin bisa jadi, atau ya apapun itu. Kalau aku lihat sebelumnya memang ada banyak ketidakpuasan dalam hidup kalian ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada kemungkinan kalian bersama jodoh atau pasangan yang benar-benar sesuai dengan tipe kalian gitu. Dan memang kalian lihat bisa merubah cukup signifikan situasi hidup kalian dari sebelumnya gitu. Dan di sini aku melihat kalian jadi sangat protektif sekali gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Kemudian di sini aku melihat kalian itu kayak cukup khawatir. Nah ini kenapa aku tadi bilang soal loyalitas dan posesif, karena di sini ada kayak energi kekhawatiran gitu ya. Kalian bisa seposesif mungkin, bisa seprotektif mungkin, tapi kalian tetap merasa khawatir. Itu ya, kalau orang memang dikuasai oleh kayak kemelekatan mungkin ya bahasanya gitu ya. Ketika dia benar-benar merasa terikat sama sesuatu dan takut kehilangan sesuatu atau seseorang gitu ya, dia akan merasa khawatir hidupnya gitu. Kayak gitu sih. Beda kan kalau
orang itu mikir, oh ya apa yang gue miliki, apa yang ada di gue saat ini, suatu saat juga memang bisa pergi gitu. Tapi kan gue selalu ada jalan, gue selalu menemukan jalan untuk survive ya gitu. Jadi dia tetap percaya bahwa selalu ada jalan di balik kesulitan yang ada, selalu ada jawaban di balik kesulitan yang ada. Jadi itu bisa menurunkan tensi kekhawatiran dia sih terhadap kehilangan sesuatu, ketakutan. Ini lebih kepada ketakutan kehilangan sih kalau aku lihat ya. Jadi itu sepertinya yang menguasai diri kalian. Mungkin juga kalian melihat potensi orang yang mau merebut pasangan kalian, bisa jadi ya akhirnya kalian jadi khawatirnya super kayak gini gitu kan. Bisa jadi kayak gitu. Tapi balik lagi loh ya, kalian bisa protektif, cuman ya pasangan kalian itu adalah manusia, dia punya perasaan, dia punya kesadaran, dia bisa memilih dia mau bersikap loyal atau tidak gitu loh. Pada akhirnya apapun yang kalian lakukan itu tetap kembali sama loyalitas dan hati pasangan kan, hati orang itu sendiri gitu ya. Mungkin saja nih kalau yang kuliah di sini ya, ini mungkin nggak resonate untuk semuanya ya, tapi aku melihat di sini dulunya bisa jadi kalian punya situasi ekonomi yang kurang bagus buat kalian ya, buat kalian kurang bagus. Kemudian kalian dapat jodoh atau pasangan yang cukup tajir buat kalian gitu. Ya, jadi kalian merasa banyak keinginan kalian itu bisa kalian dapatkan setelah menikah sama orang ini gitu. Tapi ya itu, ternyata ada konsekuensi lain. Konsekuensi lain di sini kalian kok jadi takut kehilangan, kalian jadi nggak tenang gitu ya. Kalian merasa selalu terancam kalau aku lihat di sini. Kalau berhubungan sama pasangan, kalian kayak merasa selalu terancam. Terancamnya itu pertama kalau aku melihat dari sudut pandang aku ya, dari situasi ini ya. Pertama yang menyebabkan kalian selalu merasa seperti ini adalah satu, kalian sangat bergantung sama pasangan. Dua, menurut aku ini kalau dari bahasa aku adalah obsesi sama desire. Itu kan ada kaitannya sama kemelekatan itu ya. Ya itu sih, kemelekatan itu ya yang mempengaruhi kan itu. Karena rasa bergantung, terlalu bergantung sama sesuatu atau seseorang, dan mungkin terobsesi untuk terus menggenggam ya, seakan-akan ini harus menjadi milik gue selamanya, tidak ada plan B, pokoknya hanya milik gue, titik. Tidak ada rencana lain dari semesta gitu. Seakan-akan kayak tidak memberikan, bukan tidak memberikan, seakan-akan kayak tidak menerima kalau ada kemungkinan lain. Ya balik lagi sih, kita semua kalau disuruh, kalau kita semua kalau dihadapkan pada hal yang nggak enak ya kita juga nggak mau. Tapi kan usaha kita untuk menolak dan tidak terima itu juga sepertinya tidak akan tidak akan meloloskan kita dari hal yang mungkin memang harus kita lalui gitu ya. Gitulah ya. Kita kan hanya bisa melakukan semaksimal mungkin aja ya. Dan menyerahkan sisanya pada universe aja. Kalau memang jalannya seperti itu yang harus dilalui, ya udah mau gimana lagi gitu kan. Intinya nggak usah khawatir sih. Memang sih manusiawi ya kita khawatir. Cuman khawatir itu juga nggak bikin kita selamat menurut aku. Khawatir tidak akan membuat kita selamat. Khawatir tidak membuat kita bahagia dan bisa menikmati hidup atau menikmati apa yang kita miliki gitu loh. Jadi kayaknya nggak ada alasan juga ya untuk mempertahankan kekhawatiran itu. Jadi menurut aku lebih baik berusaha mengubah sudut pandang aja untuk membuat kita itu lebih tidak khawatir atau menurunkan kekhawatiran diri kita. Jadi kita lebih merasa damai, merasa happy karena lebih bisa menikmati apa yang kita miliki gitu kan. Oksigen itu enak nggak? Enak dong, apalagi gratis, tinggal hirup aja gitu kan. Tapi kalau kita menghirup oksigen sambil khawatir, kita nggak bisa merasakan, oh nikmat juga ya ternyata bisa menghirup oksigen begitu aja gitu. Nggak harus beli oksigen, nggak punya gangguan pernafasan sampai membuat kita tidak bisa menghirup udara bebas gitu misalkan. Kayak gitulah intinya ya. Jadi ya itu, kekhawatiran itu nggak membuat kita menikmati hidup kita kan jadinya. Ya oke, aku ngerti itu manusiawi kok. Semua orang wajar khawatir. Tapi tinggal bagaimana kita mengontrol itu kan.
Tinggal bagaimana kita berusaha menurunkan itu aja. Itu pilihan sih, terserah kalian gitu ya. Oke, itu yang aku lihat di sini. Kemudian kalau aku lihat di sini, pasangan kalian tuh melihat kalian itu cenderung mengatur dan berusaha mendominasi alur dari hubungan ini, alur dari situasi di rumah atau di hubungan kalian gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Oke, itu karena kalian merasa kalian harus memproteksi dan itulah cara kalian memproteksi. Ya, maksudnya gini, kalian merasa kalian harus memproteksi keluarga ini, pasangan kalian, apa yang kalian miliki, dan kalian rasa, kalian pikir, itulah jalan yang terbaik untuk memproteksi ini semua gitu. Jadi mungkin ya pasangan atau jodoh kalian itu melihat kalian orang yang kayaknya cenderung melihat jalan pikirannya itu adalah ideal untuk semuanya gitu. Seperti itu ya. Pasangan kalian atau jodoh kalian paham sih kalau kalian itu orang yang sangat mencintai mereka gitu. Dan di sini aku melihat mereka juga melihat kalian adalah orang yang akan berusaha mempertahankan, kalau yang pertama tadi kan mempertahankan dari situasi di luar ya. Kalau ini tuh mempertahankan dari gejolak yang ada di dalam hubungan kalian. Jadi, kalau misalkan ada konflik dalam hubungan kalian, walaupun mungkin awalnya kalian cenderung mendominasi, berusaha mengontrol, tapi pada akhirnya kalian lebih memilih untuk berkompromi dan mengalah daripada ini berakhir. Jadi itu yang aku sebut, kalian akan menempuh segala cara untuk mempertahankan hubungan ini, hubungan kalian gitu. Itu yang aku lihat sih di sini, dan aku melihatnya kayaknya pasangan kalian tuh bisa paham kenapa kalian seperti ini, yaitu karena background kehidupan kalian sebelumnya gitu. Terus pasangan kalian di sini juga mungkin merasa kalian itu bisa lumayan mengerikan ketika merasa ketakutan dan terancam gitu loh. Wajar sih ya kalau orang itu merasa terancam lalu dia akhirnya jadi agak menakutkan gitu ya. Biasanya kan memang gitu ya, orang kalau merasa terancam dia kan akan memberikan pertahanan atau sikap apalah ya gitu. Yang mungkin akan terlihat mengerikan. Ya mungkin nggak semua orang juga sih gitu. Cuman kadang hal itu bisa membuat pasangan kalian nggak menikmati aja gitu. Seperti itu. Jadi kayak segalanya serba dikontrol. Serba diatur gitu. Terlalu kayak terlalu ini banget sih. Terlalu mengontrol gitu loh. Kayaknya harus sesuai banget gitu, dan itu bisa bikin mereka juga stres dan gak menikmati gitu. Mungkin ada hal yang memang harus diatur, tapi ada hal yang coba diberi kebebasan deh biar bisa gerak lebih enak gitu loh gitu. Mungkin gitu ya. Terus kalau aku lihat di sini pasangan kalian itu melihat kalian orang yang kayaknya nih ya menguasai segalanya. Ini nggak harus resonate untuk semuanya ya, tapi bisa jadi dari mereka ada yang berpikir gini, kan gue yang begini, gue yang begitu, gue yang mengupayakan gitu. Tapi seakan-akan saat semua isi di rumah ini, semua aspek di rumah ini, seakan-akan itu adalah kuasa lo gitu loh. Kayaknya ada situasi mereka merasakan hal itu gitu loh di sini. Ya. Jadi kadang mereka merasa mereka di sini juga melakukan sesuatu untuk keluarga ini, untuk hubungan ini gitu kan. Mungkin mereka bekerja gitu. Buat kalian grup 2, kalau kalian adalah wanita gitu ya, dan pasangan kalian itu pria gitu ya. Pria ini berpikir kayak gitu, gue kan kerja, terus kenapa kok semua seakan-akan adalah kuasa lo gitu loh. Seakan-akan harus mengikuti lo gitu loh. Kan gue juga kerja di sini gitu. Seakan-akan kebebasan gue itu juga ada di tangan lo gitu loh. Seakan-akan mungkin dari mereka ada yang merasa kayak ini bukan sebuah hubungan gitu, kayak bukan sebuah hubungan
cinta gitu loh. Ini kayak hubungan antara majikan sama budak gitu. Kadang mereka mungkin merasa seperti itu gitu. Tapi mungkin kalian nggak merasakan memperlakukan mereka seperti itu gitu. Kalian merasa gue udah memperlakukan lo dengan baik gitu loh, mengatur semuanya dengan baik gitu loh. Kalian anggap itu adalah love language kalian, itu udah yang paling bijaksana, udah yang paling baik, ideal gitu. Tapi belum tentu orang yang bersama kalian itu merasakan hal serupa gitu. Oke. Itu sih yang aku lihat di sini. Itu kalau yang milih ini wanita, terus yang jodohnya adalah pria gitu ya. Tapi kalau yang milih ini pria, ya sama sih. Mungkin apa ya? Mungkin wanita ini adalah kalau yang milih ini pria, kemudian jodohnya wanita. Nah, jodoh kalian itu mikirnya gue itu juga kerja, gue itu juga capek, nggak semua harus menurut lo gitu loh. Kayak gitu ya. Ya oke, lo mungkin merasa sebagai kepala keluarga gitu loh, tapi gue juga kerja gitu loh. Terus gue juga capek, gue juga bisa capek gitu. Terus cara lo yang terlalu menekan, posesif, mengatur, itu juga lama-lama bikin gue males. Oke lah kalau lo mau mengatur, tapi lo ngaca juga dong. Kok gue jadi emosi ya? Nggak tahu ya, ini kalau aku baca seperti ini, itu aku merasakan emosinya juga, by the way ya. Jadi aku menyampaikannya juga dengan emosi seperti yang aku rasakan gitu. Karena kan kalau kita baca itu kita channeling sama energi yang ada di sini ya. Kira-kira kayak gitu. Ya, seperti itu ya. Kemudian kalau dari fisik ya, di mata jodoh atau pasangan kalian, sebenarnya kalian oke gitu loh. Itulah kenapa jodoh atau pasangan kalian mau sama kalian itu yang paling awal itu mungkin dari fisik kalian atau pembawaan kalian yang kayaknya itu mempengaruhi gitu loh. Ada orang yang pembawaannya gitu. Kayak terkesan berpengaruh gitu loh. Termasuk dalam rumah tangga atau hubungan ini ya, kalian itu terlihat ya itu tadi yang aku bilang, mendominasi semuanya, jadi kayak berpengaruh banget gitu loh. Padahal pasangan kalian merasa melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi nggak bisa dong berat sebelah gitu loh. Gue juga harus didengar, gue juga punya hak gitu. Nggak semua dari lo untuk menentukan segala urusan di rumah atau hubungan ini gitu. Gitu sih. Nah, menurut pasangan kalian itu sebenarnya orang yang cukup bisa diandalkan dalam hal urusan urusan keluarga di rumah tangga itu. Tidak harus wanita ya, maksudnya pria itu juga bisa, maksudnya pria itu juga harus bisa diandalkan dalam rumah tangga. Kalau aku ngomong bisa diandalkan dalam rumah tangga itu bukan berarti kerjaan lo pokoknya hanya di rumah aja, nggak juga gitu loh. Misalkan orang itu bekerja di luar, dia bekerja untuk memenuhi isi rumah gitu misalkan, ya itu kan dia juga bisa diandalkan untuk urusan rumah tangga gitu loh, ngerti kan? Jadi tidak harus yang berkaitan pekerjaan di rumah aja gitu, nggak harus gitu. Nah, pasangan kalian atau jodoh kalian ini melihat kalian itu sebenarnya cukup bisa sih mengatur urusan rumah ya, secara teknis iya gitu. Tapi kalau dari perasaan ya itu beda lagi gitu. Tapi aku nggak bilang pasangan kalian benar-benar nggak nyaman sama kalian juga sih gitu. Cuman ya mungkin adalah hal-hal yang memicu konflik, wajar lah, namanya juga hubungan gitu kan. Tapi ya itu, secara teknis kalian bisa lah membereskan masalah yang ada gitu. Kalian bisa dapat jawaban atau solusi untuk urusan yang dihadapi hubungan ini atau dihadapi keluarga ini gitu. Jadi itu sih ya. Secara fisik tadi aku udah bilang oke juga gitu kan. Terus kalian tuh mungkin jiwanya agak alpha ya kalau aku lihat di sini. Agak alpha itu yaitu cenderung kayak mau menundukkan, cenderung kayak harus jadi pusat dari entah tata surya atau dari perhatian orang gitu. Tapi kalian itu cenderung kayak membuat diri kalian itu bisa jadi pusat perhatian gitu. Ya, itu yang kuliah di sini. Ya, balik lagi kalau kalian
ada unsur Ariesnya, ya itu bisa dipahami sih gitu. Itu yang aku bisa sampaikan ya. Jadi secara fisik oke, dan mungkin tadi loh dari pembawaan kalian itu terlihat menarik juga buat pasangan atau jodoh kalian. Itulah yang membuat mereka akhirnya memutuskan bersama kalian gitu. Oke. Baik, tadi aku udah bilang belum ada Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, Libra. Tadi udah dong kalau Libra ya. Terus orangnya kalian itu ya powerful gitu. Powerful ini bisa dilihat bagus, tapi bisa dilihat tergantung penggunaan powernya ya. Kalian bisa menjadi powerful yang mengesankan, tapi orang di luar sana bisa juga jadi powerful yang kok jadinya bossy sih gitu loh. Kok jadinya bikin malah nggak nyaman gitu loh. Jadi nggak happy gitu. Mungkin powerful ini tergantung kategori kali ya, dan tergantung konteks. Tergantung konteks kali ya, gitulah. Kalau powerful untuk dirinya, gue powerful gitu ya, gue bisa struggle di hidup ini, gue bisa menyelesaikan masalah hidup gue gitu ya. Oke, itu powerful. Gue nggak bergantung sama orang lain secara emosional atau apapun ya, gue berusaha membereskan itu gitu loh. Oke, dia powerful. Tapi kalau powerfulnya cenderung kayak menekan orang, nah itu mungkin beda lagi ya. Itu powerful yang nggak enak gitu bisa jadi. Oke, kita lihat kira-kira penilaian mereka untuk kalian ya. Service kalian di ranjang itu seperti apa sih? Ya, penilaian jodoh kalian nanti ya. Oke, grup 2. Ini adalah pandangan mereka ya, jodoh atau pasangan kalian. Ya, orang yang kalian maksud itulah ketika kalian menikah gitu ya. Pandangan mereka terhadap kalian kalau di ranjang itu seperti apa sih servisnya, oke? Ya, kalau aku lihat di sini ya, sebenarnya mereka happy kok sama kalian. Ya, di sini aku melihat Ten of Cups, ada The Sun gitu kan, ini juga Ten of Cups gitu, happy gitu. Cuman aku melihat di sini ada konflik yang bikin mereka itu mempertanyakan lagi gitu loh. Sebenarnya gue happy nggak sih di sini gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Kemudian kalau aku lihat di sini situasi kalian itu bikin mereka merenung sih. Aku nggak ngerti kok waktu bahas soal urusan ranjang yang keluar The Hermit gitu kan. Ya sorry, bukan aku nggak ngerti, aku ngerti sih. Tapi aku ngerti, cuman menurut aku agak aneh. Agak anehnya itu ketika membahas ranjang, aku melihat di sini ada energi orang yang kayak kontemplasi gitu loh. Apalagi di sini ada Five of Swords gitu. Harusnya ya nggak harus juga sih, tapi berarti kan ada sesuatu gitu loh di situ gitu ya. Nah, yang aku lihat di sini ya seperti yang aku sampaikan tadi gitu. Ya gitulah ya. Jadi ada hal yang bikin dia itu sorry ya, kalau dipikir-pikir sebenarnya dia happy sama kalian. Tapi kalau dirasain, kok kayaknya gue nggak bener-bener happy. Kayak ada sesuatu gitu loh. Mungkin ada pemikiran kayak gini, harusnya ketika kalian making love gitu ya, harusnya mereka merasa puas, happy, fun gitu ya. Tapi kok kayaknya mereka nggak sepuas dan all out itu gitu loh. Nggak sepuas itu gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan mereka, apakah mereka cukup nyaman melakukan hal itu sama kalian, making love sama kalian gitu. Jadi kayaknya di sini ada konflik sih. Gitu. Harusnya di pikiran mereka ya, harusnya mereka ya happy melakukan itu sama kalian gitu. Tapi kok nggak tahu ya, kok kegiatan itu jadi nggak membuat mereka yang terlalu happy atau terlalu ingin lagi gitu loh. Kayak nggak terlalu benar-benar menikmati kalau aku lihat di sini gitu. Itu sih ya. Oke. Oke lah, aku jelaskan lagi mungkin ya. Kalau aku lihat di sini mungkin tipenya ya, tipe kalian gitu ya, style kalian berdua ketika melakukan making love ini gitu. Mungkin yang mereka rasakan itu kalian kayak terlalu terstruktur, bisa jadi terlalu terstruktur itu gimana ya? Mungkin
sorry ya, mungkin ya, mereka merasa kalian itu nggak membuat mereka nyaman aja gitu. Mungkin di mata kalian, oh ya udah making love ya making love aja gitu. Di mata kalian mungkin seperti itu. Oh ya udah making love. Jadi kayak kalian memandang making love itu sama pasangan atau jodoh kalian ini gitu. Itu ya ritual ritual biasa aja gitu. Yang namanya pernikahan, hubungan ya diisi dengan itu gitu loh. Padahal ini harapan pasangan kalian ini bukan sekedar seks aja gitu, tapi harus ada chemistry juga yang mereka rasakan gitu loh di sini gitu. Harus ada kenyamanan, bukan sekedar melakukan selesai gitu loh. Kenyamanan itu penting sih buat mereka, biar mereka itu benar-benar bisa merasa puas lahir batin. Mungkin gitu kali ya bahasanya. Oke. Okay? Nah, kalau kalian itu kayaknya mungkin aku nggak ngerti, mungkin terjadwal kayak sorry. Maksudnya terjadwal itu kayak gini. Mungkin ya sebagian dari kalian itu melakukan itu untuk bikin anak. Mungkin ya. Sementara pasangan kalian itu memandang ya untuk melakukan ini itu nggak sekedar untuk bikin anak aja lah ya. Kalau mau bikin anak aja itu terkesan kayak melakukan ini tuh bukan dengan hati dan dengan passion gitu loh. Tapi ya cuman kayak mengikuti jadwal, mungkin kapan kalian ovulasi gitu ya, biar tingkat konsepsinya tinggi gitu, bisa jadi, sorry ya itu cuman bahasa-bahasa reproduksi gitu ya. Jadi maksudnya harus menunggu masa subur, oh oke ini masa subur nih, harus segera nih lakukan sekarang gitu loh. Biar potensi untuk punya anaknya itu tinggi gitu loh. Potensi keberhasilannya itu tinggi gitu. Nah, terkadang ya mungkin di luar sana ada yang seperti itu caranya, tapi ada yang mikir ya making love lah ya buat fun, relax gitu, olahraga mungkin, bukan sekedar bikin anak aja, tapi ya memelihara hubungan dan perasaan satu sama lain, ya kan, mendekatkan emosi satu sama lain, dapat chemistry gitu. Jadi bukan sekedar reproduksi, bukan sekedar ya mencetak anak gitu loh, memproduksi anak gitu, bukan sekedar itu. Sebagian di luar sana itu biasanya cowok sih. Kalau cowok kemungkinan mikirnya gitu. Jadi mereka ya apalagi kalau mereka menikah ya di sini, mereka berharapnya ini bukan sekedar seks tapi mereka bisa nyaman juga gitu loh melakukan itu sama pasangan gitu loh. Nyaman, dapat feel-nya gitu. Nah, tapi mungkin sebagian wanita saat mereka ingin punya anak, mereka itu fokus gitu loh di program itu, dan mungkin mereka itu kayaknya menggebu-gebunya di saat jadwal bikin anak gitu loh. Jadi nggak memperhatikan feel pasangan gitu. Jadi kalaupun pasangan itu lagi nggak mood gitu misalkan, ya mungkin entah lagi ada situasi di luar gitu kan, ya ini udah jadwalnya, ini udah ovulasi, mungkin ada wanita yang seperti itu gitu loh. Ya kayak gitu ya, kadang akhirnya pasangan harus melakukan itu secara terpaksa gitu. Jadinya itu hal-hal seperti itu yang menumpuk ketidaknyamanan yang ada di sini gitu loh. Jadi mereka melakukan itu nggak bener-bener enak gitu loh. Bisa jadi kayak gitu ya. Kalau aku mencari contoh di luar sana, bisa seperti itu contohnya, tapi situasi kalian tentu saja beda-beda, nggak harus sama juga seperti contoh yang aku sebutkan gitu. Oke, nah mungkin kayak gitu sih ya. Jadi mungkin dari pihak wanita mikirnya itu tujuannya bikin anak gitu kan, tapi kurang mikir kenyamanan dan kenikmatan pasangan kali ya gitu. Jadi di situ mungkin pasangan kadang merasa dia nggak menikmati aja ritual atau kegiatan ini gitu. Terus mungkin di saat pasangan ingin gitu kan, nah terus mungkin wanita itu merasa ya karena tujuannya itu fokusnya dibikin anak gitu ya, saat mungkin tidak ovulasi atau mungkin ya udah lagi nggak mood ya kan, terus lagi nggak ovulasi atau mungkin ya udah ada anak gitu nanti lagi gitu misalkan. Jadi kadang itu mungkin ya komunikasi kayak gitu aja mungkin yang nggak pas aja gitu kali ya.
Mungkin ya, pokoknya intinya aku melihat di sini ada masalah komunikasi aja di antara kalian, jadi nggak dapet chemistry-nya gitu loh. Karena mungkin aja loh ya, untuk bisa bener-bener ini kalau kalian mau memuaskan pasangan ya, kok jadi gue ngasih tahu ya, maksud gue maksud aku kalau melihat dari situasi ini gitu ya, mungkin ya buat siapa saja yang ingin pasangan itu happy, puas gitu kan, tapi bukan jadi budak cinta juga ya, nggak apa-apa lah ya, saling sayang dan saling melayani itu nggak ada masalah menurut aku gitu kan. Aku kan feminis ya by the way. Nah, mungkin gini lah kalau menurut aku, mmm, ya ini soal komunikasi itu jelas. Aku tadi mau nyampein apa sampai lupa coba. Iya intinya komunikasi lah ya. Oh iya aku ingat aku mau ngomong apa. Itu tadi komunikasi itu bisa jadi kunci, bukan kunci untuk mencari solusi masalah kalian aja. Di luar urusan ranjang, tapi di dalam hal, menumpuk chemistry pasangan, bikin mereka apa ya, membantu mood mereka gitu, mungkin bikin mereka lebih jadi klepek-klepek gitu bisa jadi entahlah ya, maksudnya nggak harus kalian gombalin, cuman coba kalian berikan, kalian ekspresikan cinta dan kepedulian kalian ribet banget. Kalian ekspresikan cinta dan kepedulian kalian melalui kalimat sebelum kalian bercinta, kayak gitu. Ya, siapa tahu gitu kan, yang tadinya pasangan nggak terlalu mood, tiba-tiba dia jadi mood gitu kan, tiba-tiba kalian bisa kalian bisa memberikan mood booster lewat itu sih, lewat kalimat menurut aku, gitu. Jadi bikin mereka nyaman itu penting ya. Bukan cuman penasaran tapi nyaman gitu. Terus bikin mereka excited gitu. Terus biarkan mereka itu um, mengekspresikan maunya gitu. Selama kalian juga nggak sakit ya. Kok jadi sakit ya, Bo? Maksud gue, selama kalian itu nyaman dengan caranya gitu loh. Misalkan mereka sukanya dipecut-pecut gitu, suka ngelihat pasangannya dipecut-pecut, tapi kan kalian juga nggak suka dipecut-pecut, sakit-sakit, apalagi kalau pecutnya beneran gitu loh. Ya bilang aja nggak mau, ya ini mau bercinta bukan mau KDRT gitu loh. Ya ngomong aja kalau memang nggak nyaman gitu kan, masih ada hal-hal lain yang bisa bikin nyaman ya, nggak usah yang apa ya, yang sifatnya KDRT kayak gitu gitu. Oke, jadi ya itu sih menurut aku ya. Biarkan mereka melakukan apa yang bikin mereka nyaman gitu kan. Biarin aja mereka mengekspresikan itu. Selama kalian sendiri juga nyaman dan tidak sakit, tidak tersakiti ya. Maksudnya kalau udah ada unsur KDRT kan jadi sakit, ya kan? Ya misalkan ada orang yang merasa terangsang kalau dia itu melihat orang lain itu disiksa, disakiti gitu kan. Wah itu kan udah KDRT, ya nggak kayak begitu juga. Itu kayaknya dia harus ke profesional ya, kayaknya ada gangguan ya. Gangguannya udah membahayakan orang lain sih kalau kayak gitu gitu. Oke ngerti ya maksud aku seperti itu. Terus habis itu nggak apa-apa kalian tanya aja apa sih yang bikin kamu itu nyaman, seneng kalau lagi bercinta gitu. Tanya aja, terbuka sama hal itu gitu. Jadi itu bukan sekedar ritual yang regularly gitu ya, bukan sekedar ritual yang terjadwal atau ritual yang ya sekedar ritual untuk mengisi gitu loh. Oh, kayak gimana sih? Kayak ritual pagi bangun, sarapan, mandi, berangkat kerja. Bukan sekedar ritual itu di sini perlu ada investasi perasaan dan jiwa juga kan di situ gitu loh. Jadi ya kalau menganggap itu hanya sekedar ritual dan ritual selesai gitu ya, ya mungkin akhirnya jadi membosankan sih. Oke, itu yang aku lihat di sini. Awalnya jadi mereka sebenarnya happy, tapi mereka merasa capek lama-lama gitu loh. Mereka sayang sih sama kalian gitu loh. Mereka pikir, ya pasangan kayak gini, hidup kayak gini harusnya sih gue happy. Tapi kenapa ya kok dalam bercinta kok kayaknya ada yang kurang gitu loh. Ini ya, terus di sini aku melihat ada konflik, ada hal yang menyakiti pasangan kalian. Dan ya mungkin kalian juga tersakiti, aku nggak ngerti ya. Kadang orang yang tersakiti itu ternyata nggak sadar, mungkin dia juga menyakiti kali ya. Aku nggak ngerti, karena ini juga general reading, aku tidak baca terlalu spesifik. Tapi aku melihat di sini,
dari sudut pandang pasangan kalian atau jodoh kalian. Mereka merasa terluka. Dan mereka merasa ada momen dimana kalau bercinta itu kayaknya harus dipaksakan. Sementara mereka masih terluka, masih bete sama kalian, masih terluka sama kalian, ada isu dalam diri mereka yang disebabkan oleh kalian dan itu belum beres. Lalu dia harus dipaksa bercinta gitu loh. Dan itu bikin mereka nggak nyaman. Ada situasi gitu. Mereka merasa terpaksa untuk bercinta, ya. Jadi itu lama-lama akhirnya jadi hal yang melelahkan dan tidak mereka tunggu-tunggu itu kalau aku lihat di sini. Oke, itu untuk grup 2, kita langsung ke grup 3 ya. Oke, itu aja, good luck buat kalian grup 2. Semoga ya semoga yang terjadi yang baik aja lah ya. Kemudian yang hal-hal yang kurang kalian harapkan atau tidak kalian harapkan bisa dihindari gitu aja ya. Good luck buat kalian grup 2, kita langsung ke grup 3. Oke, grup 3 ya, buat kalian yang memilih Seven of Pentacles ya di sini. Jadi seperti apa sih? Oke, grup 3, sorry aku lanjutkan. Jadi ini hasil pembacaan kalian ya. Kira-kira seperti apa sih pandangan jodoh atau pasangan kalian terhadap kalian ketika kalian sudah menikah? Ya, di sini aku melihat ada energi Aries, Libra, Virgo, Taurus ya. Aries, Libra, Virgo, Taurus, Aquarius, ada Leo ya. Coba aku cek lagi. Ada Gemini, Sagittarius, Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Oke, grup 3 ya, sorry. Aku tadi nyebut grup 3 apa grup 2? Ini grup 3 lah ya intinya. Untuk grup 3 ini hasil pembacaan kalian ya. Tadi energinya sudah aku bacakan, apa aja yang terlihat di sini itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Jodoh atau pasangan kalian jodoh atau pasangan kalian melihat kalian itu sebenarnya orang yang sudah baik banget gitu loh. Yang aku tangkap di sini ya, ini Seven of Pentacles. Yang aku tangkap di sini, mungkin saja ada situasi di mana kalian sama jodoh kalian atau pasangan kalian itu sempat terpisah atau mau berpisah. Di sini ada The Tower ya. Jadi sorry, ini juga kan general reading, belum tentu resonate ya. Cuman aku melihatnya justru setelah kalian sudah mau berpisah atau sudah berpisah, jodoh atau pasangan kalian itu melihat kalian ternyata orang yang udah sempurna atau udah baik banget lah gitu. Orang yang sebenarnya mereka butuhkan dan harusnya mereka bersyukur gitu. Jadi aku melihat di sini ada momen mereka itu kayak kehilangan kalian. Apakah kalian berpisah atau gimana ya? Intinya ketika tidak bersama kalian, ternyata hidup mereka itu tidak lebih baik, mereka tidak mendapatkan seorang yang lebih baik dari kalian juga. Disitulah mereka sadar, oh ternyata kalian ya grup 3 itu adalah orang yang sudah luar biasa buat mereka. Harusnya mereka bersyukur, tapi mereka mungkin merasa bersalah jadinya sudah memperlakukan kalian seperti itu gitu loh. Terus melepaskan kalian, atau intinya mereka merasa menyesal sudah kehilangan kalian gitu. Jadi di sini aku melihat kayak mereka itu ingin kembali gitu. Kayaknya ada momen seperti itu di sini ya. Mereka merasakan kehilangan kalian dulu gitu. Lalu mereka bisa melihat seberapa pentingnya kalian di hidup mereka gitu. Jadi di sini ada penjelasan soal rekonsiliasi ya. Di sini saat kehilangan kalian itu mereka sedih banget. Ya, ternyata mereka bisa merasakan seberapa berharganya kalian ketika kalian itu sudah tidak bersama mereka gitu. Jadi mereka merasa sedih gitu. Ya, ternyata orang ini istimewa loh gitu. Tapi gue udah kehilangan dia gitu. Ternyata tanpa dia hidup gue justru parah ya gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Jadi ternyata aduh kemarin itu gue harusnya beruntung banget gitu bersama orang ini gitu. Di sini memang butuh waktu ya.
Kalau aku melihat di sini kan energi Prince of Pentacles bahkan ada 2 gitu. Ini butuh waktu banget sih buat mereka menyadari hal ini, buat mereka menyadari betapa kalian dan pernikahan kalian itu penting buat mereka. Betapa kalian itu penting buat mereka, dan betapa pernikahan yang mereka sudah jalani bersama kalian itu penting ternyata buat mereka. Berharga gitu loh. Cuman mereka aja yang mungkin sempat merasa kurang bersyukur gitu. Di sini energinya lama ya, by the way. Jadi mungkin ya kalau ini adalah perpisahan tapi pasangannya masih sama-sama ada gitu loh maksudnya. Kalau ini perpisahan, sorry aku nggak mau nakut-nakutin, biasa aja sih ya. Maksudnya aku ngomong apa adanya yang ada di sini. Ini juga nggak harus resonate gitu. Tapi kalau yang aku lihat di sini sih lebih ke arah ini perpisahan aja, kayak jalan masing-masing gitu loh gitu. Oke, jadi kayak hubungan yang berakhir gitu. Pokoknya intinya sih poinnya yang aku tangkep, mereka merasa kehilangan kalian gitu. Oke, nah kalau misalkan kehilangannya itu adalah karena kalian sudah putus dari mereka, kalian sudah tidak bersama mereka, nah aku melihat butuh waktu agak lama untuk mereka sadar itu gitu. Mungkin mereka harus menjalani hidup dulu tanpa kalian agak lama, menyelami bersama orang-orang lain, dimana ternyata ketika gue menemui orang-orang ini, pasangan gue atau mantan gue itu masih lebih baik dari mereka gitu. Jadi memang butuh waktu yang agak lama untuk mereka sadar. Kalau aku lihat di sini energinya agak lama gitu ya, untuk mereka pada titik ini gitu sih ya. Jadi aku akan bacakan saja pandangan pasangan atau jodoh kalian ya, dan ini kemungkinan pandangan mereka di saat mereka sudah merasa kehilangan kalian ya, karena itu yang paling kuat terlihat di sini. Oh ya, sebelum aku teruskan, mungkin saja kejadiannya juga kayak gini. Kalian belum menikah, tapi mereka sudah sempat merasa kehilangan kalian gitu loh. Terus mereka menjemput kalian lagi, berusaha rekonsiliasi, dan akhirnya kalian menikah. Mungkin juga seperti itu. Balik lagi, ini juga general reading gitu ya. Jadi mungkin berpisahnya sebelum kalian itu diikat dalam pernikahan gitu. Terus akhirnya baru kalian dipersatukan di pernikahan gitu. Balik lagi nih general reading ya, tapi intinya persamaan yang aku lihat di sini adalah ada yang sempat merasa kehilangan dulu, yaitu pasangan atau jodoh kalian gitu ya. Jadi di mata mereka kalian adalah orang yang luar biasa aja, luar biasa. Ada the Empress di sini. Kalian itu memiliki segala hal yang mereka butuhkan sebenarnya. Kalian orang yang sabar, kalian orang yang mengayomi, kalian itu pokoknya selalu ada gitu loh untuk mereka gitu. Jadi kalian itu kayak oke lah, ini terserah jodoh kalian itu pria atau wanita ya, tapi kalian itu seperti orang tuanya gitu. Tapi orang tua itu kan macam-macam ya. Aku nggak ngerti orang tua mereka itu dulunya seperti apa, karena ini juga general reading. Cuman aku melihat mereka itu bisa melihat kalian seperti orang tua yang mengayomi anaknya, yang ngerawat anaknya banget gitu. Ya. Jadi kalau aku lihat di sini, ya itu tadi sabar, baik, kayak dewasa banget, bisa memahami mereka dan bersabar untuk mereka gitu. Terus kalian itu sebenarnya cantik gitu kan, atau ganteng gitu. Cuman mungkin ya namanya orang butuh proses kali ya untuk menyadari kamu itu sudah memiliki seseorang atau sesuatu yang luar biasa gitu loh. Mungkin ya, aku nggak ngerti gitu. Tapi ada orang yang sebenarnya dia udah punya pasangan yang cantik, ganteng gitu, tapi kok dia selingkuh gitu misalkan, atau dia sama orang lain gitu, atau dia move on ke orang lain gitu. Tergantung ya, pertama mungkin cantik, ganteng, tapi nggak bikin nyaman, itu bisa. Bisa juga udah cantik, ganteng, tapi ada isu loh di dalam diri orang tersebut, sampai dia nggak bisa mensyukuri keberadaan pasangannya itu gitu. Itulah yang aku sebut, sebelum kita bahagia sama orang lain, kita tuh harus bahagia dulu sama diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa bahagia sama diri kita sendiri, ada isu dalam diri kita yang harus dibereskan sih. Kalau ada isu besar itu belum beres, akhirnya dia sama siapapun akan terasa bermasalah dan nggak bahagia.
Jadi bisa juga dia dihadapkan pada orang yang kelihatannya sempurna gitu loh, atau nyari sempurna gitu ya. Tapi dia tetap aja gitu loh, kayak nggak bahagia di situ. Terus akhirnya dia mencari yang lain, tapi begitu dia sama yang lain, dia baru sadar, oh dia masih mau kembali sama yang lama gitu loh. Nah kayak gini kan ada isu dalam dirinya gitu. Ada situasi yang harus dibereskan dalam dirinya itu loh, maksud aku. Cuman kalau ya ini kan balik lagi, situasi di luar itu macam-macam. Kalau dihadapkan sama orang yang oke dia ganteng, oke dia cantik gitu kan. Oh tapi dia nggak bikin nyaman. Oh ya udah kalau itu bisa dipahami gitu loh. Tapi kalau misalkan yang aku maksud tadi itu, tapi kalau misalkan orangnya udah cantik, ganteng gitu kan, udah oke gitu, terus mengayomi, baik kayak gitu. Tapi dia tetap nggak bahagia di situ. Entah ya, apakah memang dia sendiri nggak bahagia dengan dirinya gitu, atau ya memang mungkin dia punya tipe lain di luar sana gitu. Balik lagi, semua orang itu situasinya macam-macam gitu ya. Itu nggak lantas sih cantik ganteng, oh lo harusnya bersyukur. Ya kita nggak tahu juga situasinya, apakah cantik ganteng tapi ternyata nggak bikin nyaman gitu, atau ya bukan masalah nggak bikin nyaman, tapi memang dia masih punya isu dalam dirinya gitu yang harus dibereskan gitu. Tapi kalau aku lihat di sini situasi kalian adalah orang ini, jodoh atau pasangan kalian itu memang masih punya isu dalam dirinya gitu, yang dia harus bereskan. Dia harus tahu dulu dia harus tahu dulu hitam untuk dia paham, oh yang tadi itu putih warnanya gitu. Dia harus tahu dulu. Tapi kalau sedih kayaknya dia tahu sih sedih. Cuman menurut aku tuh ya itu tadi, ini masalah dalam dirinya gitu. Kadang bukan hanya pasangannya tapi dirinya gitu loh. Dia kayaknya harus mencari tahu dulu jawaban di luar sana gitu. Untuk paham gitu ya, untuk lebih paham gitu loh. Dan saat dia paham, oh ternyata pasangan gue yang kemarin, mantan gue itu oke, udah oke banget gitu. Oke, jadi di mata mereka kalian itu ganteng, cakep, cantik. Ya terserah kalian gendernya apa. Kalian jenis kelaminnya apa ya, maksudnya pokoknya ya cakep gitu, cantik, ganteng, terserah. Terus kalian dewasa banget, tadi aku udah bilang kan. Kalian bijaksana, kalian tuh selalu mengalah. Ini aku kayak merasakan hal ini kalau aku channeling sama energi di sini tuh energi penyesalan loh. Terus jadi kayaknya kalau kalian sama orang itu, kalian itu kayak menghadapi orang yang, aduh aku jahat ya kalau ngomong orang yang kurang dewasa atau belum dewasa. Kita semua bisa loh kayak gitu. Maksudnya di balik orang yang dewasa itu ada ketidakdewasaan juga ya. Adalah momen dia seperti tidak dewasa gitu. Di balik orang yang terlihat sehari-harinya tidak dewasa, mungkin ada momen dalam dirinya yang dia itu bisa dewasa gitu. Jadi orang itu emang gak ada yang sempurna gitu ya. Oke, tapi intinya aku melihat di sini mereka memandang kalian orang yang sangat dewasa gitu dan bijaksana ya. Sorry deh. Terus orang yang udah mapan gitu loh. Mapan ini gimana ya? Mandiri mungkin ya. Karena aku melihat pasangan kalian ini juga cukup kayak bergantung gitu loh sama kalian. Walaupun tidak harus secara materi ya. Maksudnya mandiri itu secara emosional gitu loh. Jadi mungkin kalian itu nggak terlalu menggantungkan pasangan kalian. Kalian bisa menyelesaikan urusan kalian sendiri. Contoh ya misalkan, oh gue belanja nggak harus ditemenin pasangan, gue udah bisa berangkat sendiri gitu loh ya. Cukup transfer aja gitu katanya. Tapi intinya kalian tuh nggak harus selalu manggil pasangan gitu loh. Kalian bisa bereskan itu sendiri. Ya, jadi kayak urusan rumah kalian udah bisa bereskan. Kalau kalian bisa lakukan itu kalian langsung lakukan gitu. Jadi nggak harus melibatkan pasangan gitu dalam semua hal gitu loh. Jadi mereka merasa kalian itu sebenarnya orang yang nggak manja dan mandiri gitu loh. Ini nggak harus tentang finansial sih sebenarnya. Oke. Kemudian di sini mereka itu makin sayang sama kalian ketika mereka kehilangan kalian, baru merasakan ya sayang banget gitu loh. Dan di Nine of Pentacles aku melihat kayak udah sih kalian itu intinya berharga, udah itu ya hartanya gitu ya. Kalian itu kayaknya punya segalanya gitu.
yang mereka sebenarnya butuhkan dan inginkan, tapi mereka sempat rabun aja sebelumnya, mungkin mereka anggap kayak gitu ya. Dan aku melihat justru di saat kehilangan kalian, mereka itu ingin mendapatkan kalian lagi ya, atau pokoknya ingin merengkuh kalian lagi gitu loh. Mereka jadi belajar banyak sih dari luka itu, dari kehilangan itu, dari sakit hati itu. Itu yang menyadarkan mereka untuk lebih bijaksana dan dewasa lagi. Oke, kita lihat ya kira-kira pandangan mereka untuk kalian ya, pandangan jodoh atau pasangan kalian tentang kalian kalau diranjang itu seperti apa sih ya. Oke, grup 3 ini untuk urusan ranjang kira-kira seperti apa pandangan jodoh atau pasangan kalian ya. Energi yang aku tangkap di sini ya, ini ada Virgo Sun Moon Rising Venus ya. Kalau yang aku lihat di sini, oh ini Aries, masih kuat ya energi Aries. Oke ya, langsung saja. Di sini kalau aku tangkap energinya ya, mungkin awalnya kalian itu dianggap B aja. B aja, maksudnya biasa aja gitu. Kayaknya ya, kalau aku lihat di sini mungkin awalnya itu kalian itu dianggap kurang nakal kali dalam hal ranjang gitu ya. Emang orang tuh maunya macam-macam sih ya, mau misalkan ya, ini kalau pria ya, pria maunya macam-macam kadang. Kayaknya bukan pria aja, wanita juga bisa kayak gitu. Tapi aku kasih contoh pria ya. Maunya macam-macam itu gini. Mau wanita yang baik-baik tapi kalau diranjang nakal banget gitu. Bingung ya. Ini kayaknya harus ini deh, apa namanya? Dia banyak maunya ya itu. Kayak gitu ya. Terus bisa masak, bisa cari duit gitu kan. Oke. Manusia itu nggak ada yang sempurna gitu ya. Terima saja yang kelebihan dan kekurangannya bisa diterima sama siapapun itu yang mau menerima gitu ya. Maksudnya kita terima aja, kita pilih yang kelebihan dan kekurangannya bisa kita terima gitu. Dan lagi pula kalau ngomongin kekurangan itu kan relatif ya. Di mata satu orang itu kekurangan, tapi di mata orang lain itu bukan kekurangan ya kan. Kayak nakal, oh itu kekurangan, tapi di mata orang lain bisa saja itu bukan kekurangan gitu loh. Bisa saja itu jadi sesuatu yang menarik gitu, bisa jadi ya balik lagi ini relatif sekali gitu loh. Ya, tergantung sudut pandang dan kebutuhan. Kalau aku lihat awalnya mereka memang merasa ya biasa aja mungkin gitu ya dalam hal ranjang, kalian tuh cenderung mungkin apa namanya ini melayani. Iya, memang melayani, tapi kayaknya mereka ini butuh sesuatu atau apa ya, unsur-unsur kenakalan di situ gitu loh, ya. Jadinya biar apa ya, mungkin biar bikin mereka buat mereka lebih panas gitu, entah ya. Tapi aku melihatnya kalian adalah pasangan yang melayani. Oke, enak, baik gitu ya. Enak baiknya tuh maksudnya gini, karena terlalu melayani, ya itu tadi, apa aja bisa dilayani gitu kan. Jadi, kelihatannya enak karena serba dilayani gitu kan, atau kebanyakan melayani gitu, kelihatannya jadinya enak gitu. Baik kan, gitu. Cuman dalam hal ranjang itu, ya seperti yang aku sebut gitu, awalnya mungkin mereka merasa itu kayak membosankan gitu ya. Terus mereka butuh sesuatu yang lain, unsur yang lain gitu ya. Clue-nya itu sih kalau aku lihat kenakalan. Jadi di mata mereka mungkin kalian itu terlalu apa ya, bukan bikin nggak nyaman juga sih, karena kan kalian juga melayani gitu kan, jiwanya gitu, jiwanya gitulah ya. Cuman nggak tahu orang ini mungkin emang ada kemauan lain gitulah ya. Kemauan lainnya itu mau pasangan yang agak nakal kali di ranjang gitu. Tapi ya balik lagi ini general reading ya. Jadi jangan diambil mentah-mentah. Nanti kalau kalian udah menikah, kalian tanya sama pasangan kalian, "Kamu suka yang nakal atau gimana di ranjang?" gitu. Jangan sampai aku bilang kayak gini, ternyata kalian dapat pasangan yang nggak suka yang nakal di ranjang gitu. Jadi tanyakan aja langsung ya. Karena ini juga general reading, belum tentu resonate kayak gitu. Ya. Seperti itu. Tapi kalau yang aku tangkap di sini ini energinya ya gitu ya. Kayaknya terlalu pasif gitu buat mereka gitu. Mereka itu ingin orang yang oke lah lo di luar melayani gitu, tapi kalau diranjang ayolah coba lebih apa namanya, agak menguasai gitu loh. Mungkin mereka suka yang kayak gitu, agak liar gitu kali ya.
Nah, itu ya, awalnya mereka merasa itu yang kurang gitu. Tapi di sini aku melihat ada energi penyesalan juga gitu. Penyesalannya mungkin ketika mereka mencoba menjalin hubungan sama orang lain ya di sini, mereka merasa mereka punya konflik sendiri gitu loh ya. Oh ternyata emang manusia itu nggak ada yang sempurna ya gitu. Mereka sama orang lain pun nggak lantas mereka merasakan kesempurnaan itu di orang lain gitu. Yang mereka pikir di awal, oh ini kayaknya udah oke sesuai dengan harapan gue gitu. Tapi nggak juga ternyata setelah dilayani, dijalani gitu loh. Setelah dijalani ternyata tidak serta-merta seperti itu gitu. Jadi aku melihat di sini ada penyesalan. Kalau mau jujur memang iya, mungkin kalian kurang liar atau dominan gitu ya, diranjang gitu, terlalu biasa gitu loh. Tapi setelah mereka mencoba sama yang lain kok kayaknya nggak enak banget ya. Maksudnya setelah mereka nggak bersama kalian, mereka menjalin hubungan sama orang lain gitu kan. Nah, di situ kan ya namanya menjalin hubungan ini bukan soal seks aja kan, tapi kayak ya bagaimana menjalani hubungan di luar seks juga gitu loh. Iya kan? Nah, mungkin mereka merasakan konflik itu ketika sama orang lain gitu loh, ya. Mungkin aja secara seks awalnya, oh kayaknya ini yang sudah sesuai dengan gue gitu loh. Tapi ternyata menjalin hubungan sama orang ini tuh bikin gue capek juga gitu ya. Karena di sini aku melihat banyak konflik. Aku melihat konflik lah intinya. Sekarang kalau dia udah cukup happy dengan pasangan selanjutnya gitu. Ngapain juga dia pengen balik sama mantan. Iya kan? Tapi kalau mantannya nggak bikin happy juga, ya dia mungkin akan cari yang lain. Tapi kan ini dia kembalinya sama mantan. Artinya, oh dia baru sadar. Udah itu mantannya itu udah oke gitu. Baru sadar seperti itu. Ternyata kalau dia masih mau balik sama mantan, artinya mantannya itu masih baik, masih sesuai dengan harapannya gitu. Cuman dianya aja yang hilaf kali ya, kayak gitu. Ya di sini aku melihat menjalin hubungan sama orang lain itu bikin mereka juga kayak capek, tersiksa, konflik terus gitu, kayak nggak merdeka gitu, nggak bahagia juga gitu ternyata. Oh, terus mereka berpikir kayak gini, oh ternyata mantan gue itu ya udah sih ya harusnya bisa gue terima seutuhnya gitu loh. Dia udah baik banget sebagai pasangan gitu. Kalau soal ranjang, ya udahlah kalau memang dia di ranjang itu cenderung kayak melayani, pasrah gitu kan, kayak kurang nakal, ya udah kenapa nggak gue ajarin aja. Mungkin mereka jadi mikirnya gitu. Ya udahlah, itu kan hal yang kayaknya tidak terlalu krusial gitu loh. Itu bukan masalah besar seharusnya gitu loh. Ternyata di luar sana itu memang tidak ada yang sempurna juga. Dia harus berkompromi dengan hal-hal yang sulit juga gitu loh. Tinggal mana yang lebih bisa dia terima gitu kan. Dan dia bilang, kalau aku lihat di sini, oh kayaknya gue gak tenang ya. Kayaknya gue ingin kembali sama mantan. Harusnya gue sama dia aja. Gue ingin rekonsiliasi. Kalau gue dikasih kesempatan bersama mantan gue lagi ya, mantan gue yang kemarin nih, kalau gue dikasih kesempatan, gue akan memperlakukan dia dengan sebaik mungkin dan menerima semua yang dulu gue anggap itu kurang dari dia gitu. Gue ingin mengisi kekurangannya gitu. Kayak gitu kira-kira yang bisa dia sampaikan di sini. Ini kalau aku baca energi yang ada di sini ya. Ingat ini juga general reading, belum tentu ini adalah energi kalian gitu ya. Terus ya itu, dia pikir oh ya udahlah kalau memang kalian itu misalkan pasrah gitu tipikalnya diranjang, ya kenapa enggak ya gua um, arahkan aja gitu loh. Kan mereka mungkin ya butuh lah sedikit-sedikit berproses, belajar kayak gitu. Ya namanya juga manusia nggak ada yang sempurna gitu. Jadi ketika mereka ada kesempatan atau punya kesempatan untuk kembali sama kalian, mereka nggak akan mempermasalahkan urusan ranjang gitu. Karena sebenarnya itu juga, misalkan contohnya mereka memberikan penilaian B gitu ya, bukan A plus gitu. Ya udah B itu juga nggak buruk kok, apalagi dia punya kelebihan-kelebihan yang lain di luar sana, bukan hanya seks aja gitu. Itu sih dari sudut pandang mereka, tapi kalau penilaiannya soal ranjang itu tadi yang aku bilang kalau dikasih nilai kalian itu B gitu. Mungkin bisa jadi seperti yang aku sebut, ini soal liar ya, keliaran
keliaran di atas ranjang. Kayaknya gitu ya. Oke, good luck buat kalian grup 3. Semoga yang bagus yang terjadi, ya kan? Kemudian yang tidak diinginkan bisa dihindari. Oke, good luck ya. Bye grup 3.